kata kamu ada temuan menarik lagi nih soal website DJKI. Ya. Ini perasaan terus aja ada gitu ya hal yang menarik ditemukan di pendaftaran merek, pendaftaran haki kayak gitu nih di website DJKI. Menarik. Dan ini temuan yang menguntungkan orang yang mau daftar nih, Mas. Oh gitu. Ya. Oke, berita Mantap, bagus berarti bagus ya. Nih, berita baik nih. Jadi buat teman-teman yang dapat usulan penolakan, oke. Itu kan di aturannya kita harus memberikan sanggahan, pembelaan terhadap penolakannya. Deadline-nya itu 30 hari. Nah, tapi ternyata bisa lebih. Bisa dikasih waktu lebih? Iya, kalau dia di aturan nggak tertulis sih sebenarnya. Oh gitu. Nggak tertulis. Di aturan tertulisnya 30 hari. Nah, cuman saya pernah mengirim sanggahan yang lebih dari 30 hari. Lolos. Oh gitu. Iya. Soalnya kan kalau nggak salah setelah 30 hari itu biasanya kalau menurut aturan gitu kan, itu nanti diputuskan tuh. Oh berarti ini dia nggak ngasih sanggahan, berarti nanti ditolak. Ya. Gitu. Karena usulannya usulan penolakan kan gitu. Ya. Karena dia nggak ngasih sanggahan ya udah ditolak dong otomatis kayak Ya. gitu ya. Tapi ternyata nggak langsung otomatis ditolak gitu. Enggak otomatis. Jadi kan dapat nih notifikasi kita dapat penolakan. Nah, dari kita dapat notifikasi itu 30 hari. Ditungguin sampai 30 hari, status tidak berubah, masih menunggu. Menunggu sanggahan. Bahkan di 31, 32, 33, 34, 35 gitu. Itu masih menunggu statusnya. Okay. Tidak otomatis langsung ditolak gitu. Ya, setelah 30 hari tank gitu ya. Ya. Hari ke-31 itu langsung otomatis ditolak itu enggak ternyata kayak gitu ya? Enggak. Oke, ini mah malah semakin menunjukkan asumsi kita bener nih Jis. Apa tuh? Pengecekannya manual. Ini juga eksperimen yang beresiko sebenarnya ini. cukup bikin deg-degan sih ini ya. Cukup beresiko. Karena ya kalau gagal ditolak gitu kan. Tapi ternyata masih menunggu nih setelah 30 hari. Kirim sanggahan gitu. Di lewat 30 hari itu gitu. Kirim. Diperiksa juga sama dia. Akhirnya diterima. Ini lewatnya diperiksa. Berapa hari nih? Ini 5 hari? Lebih kayaknya. Saya lupa. Hampir 1 minggu sebutlah gitu ya? Bisa minta 1 minggu lah. 1 minggu lah. Dan itu masih diterima? Masih diterima. Okay. Berkasnya masih dicek bahkan ya. Kan sesudah menunggu sanggahan, statusnya itu kalau kita kirim sanggahannya nanti berubah menjadi pemeriksaan setelah usulan penolakan gitu. Oke, statusnya ya. Ya, nah kita masuk ke status itu. Gitu. Artinya kan, wah berarti surat saya dibaca dong sama dia, diproses dong gitu. Iya, diproses kan. Diverifikasi dulu lah ya. Iya, walaupun kita kirimnya lebih dari itu. Abis itu ya udah. Gimana nanti isi sanggahannya diterima atau ditolak gitu. Ya, ibaratnya mah aturannya itu 30 hari. Kayak gitu ya. Oh kita telat nih 1 minggu, nah, sebutlah gitu ya. Kita masukin, meskipun telat dan kita masukinnya telat 1 minggu kayak gitu ya, sama mereka dibaca nggak otomatis langsung juga, kamu mah telat gitu ya. Pokoknya tetap aja ditolak kayak gitu ya. Tapi status perubahannya tetap menunggu verifikasi lah kayak gitulah ya. Menunggu verifikasi benar. Oke. Nah ini masih oke nih. Wah ternyata ada toleransi nih. Kayaknya sih DJKI ngasih waktu toleransi, cuman nggak disebutin di aturan gitu. Kalau menurut saya sih. Ini mah kayaknya Jis, tergantung petugas yang meriksa. Petugasnya ya. Ini bisa jadi subjektif ini. Bisa jadi sih. Bisa jadi bisa jadi lebih dari kita telat 1 minggu, bahkan bisa mungkin 2 minggu, 3 minggu telatnya kita mungkin. Bisa jadi sih, bisa jadi. Kayak gitu. Tergantung yang periksanya ini. Ya. Soalnya kan kita tuh pengalaman daftarin merek kan udah berapa tahun nih, 3 tahun, 4 tahun lebih kayak gitu. 5 tahun mungkin kayak 5 gitu. 5 tahun ya. lah ini ya. Itu kan ada yang cepet tuh, ada yang 7 bulan udah beres kayak gitu ya.
Ya, itu baru-baru sekarang tuh, cepet tuh. Yang sebelum-sebelumnya kan di atas 1 tahun. Bener, 1 tahun, 12 bulan tuh udah paling cepet. Iya gitu kan, 1 tahun, ya. 1 bulan kayak gitu. Ya, kebun desa aja 1 tahun lebih. Iya kayak gitu kan. Nah maksudnya ini kemungkinan sih tergantung yang periksa kayak gitu. Bisa jadi. Kalau yang meriksanya agak santai bisa sampai 1 tahun lebih kayak gitu tuh. Bisa jadi. Kayaknya. Tapi kalau yang mungkin lagi sedikit nih antriannya sedikit. Ya jadinya cepat bisa sampai 7 bulan kayak gitu. Benar. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi sih. Di mana masih manual. Terus ya udah itu mah gimana orang yang memeriksa aja gitu. Kalau orang yang memeriksa ternyata dia meloloskan ya bisa jadi lolos gitu kan gitu. Ya tapi opsi yang ditelat-telatin ini nggak recommended ya? Nggak recommended. Tapi kalau ini mah untuk teman-teman yang lupa aja. Iya gitu maksudnya. Ya. Kondisinya kita lupa nih. Sebutlah lupa. Sekarang udah tanggal segini. Waduh telat 2 hari misalkan kayak gitu. Ya. Jadi selama statusnya masih menunggu itu kirim aja kalau kata saya. Saya nggak tahu tuh. Estimasi dari 30 hari sampai dia ditolak tuh berapa lama saya nggak tahu tuh. Bisa mungkin sebulan 2 bulan. Tapi ini aja kalau masih menunggu statusnya kirim aja sanggahannya. Patokannya di status tuh ya? Iya di status kirim aja udah. Siapa tahu masih bisa kan gitu. Karena statusnya masih menunggu, ya. Gitu ya berarti masih bisa kirim berkas nih kayak benar, gitu ya. Benar. Kayak gitu dan itu kita manfaatin aja lah. Manfaatin aja daripada kita nggak sama sekali kan gitu. Betul. Iya. Nah itu ya teman-teman ya ternyata eksperimen yang cukup beresiko ini ada manfaatnya juga ya. Iya. Jadi ada informasi tambahan kayak gitu ya. Iya. Yang ini bisa kita share nih ke teman-teman. Barangkali kan ada aja deh kita yang habis daftar lupa kayak gitu tuh. Wah banyak sekali kalau UMKM itu bahkan bukan lupa tapi udah nggak dicek sama sekali itu. Bener. Kebablasan ya. Kebablasan. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka nih ya teman-teman info kayak gini tolong dong di like nih video kita. Terus di komen juga. Makasih bang misalkan kayak gitu ya. Subscribe terus terutama karena kayak gitu. Ini kita udah nge-YouTube lama nih. Baru 33.000 subscriber. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke dan kalau misalkan nih teman-teman nih Jess. Saya orangnya pelupa nih. Lebih baik sama kebun desain aja karena kebun desain ada fitur pemantauan selama 1 tahun kayak gitu. Ya. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek, kalau dirasa memantau itu sangat berat karena harus dipantau terus tiap bulan login gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan jasa kebun desain aja buat mantaunya nih. Dengan cara gampang langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar. Selain itu kita juga buka jasa desain logo, desain produk buat teman-teman yang lagi bisnis mau di-upgrade packagingnya atau logonya bisa sekalian order juga. Langsung aja ke nomor WA yang tertera di layar. Iya kayak gitu ya, gampang banget tinggal WA aja teman-teman. Oke, thank you sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.